Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi yang sudah saya janjikan di minggu kemarin, yaitu mengenai percabangan. Di sini saya mengilustrasikan percabangan sebagai sebuah jalan, ya. Saya contohkan di sini ada Andi. Andi saat ini sedang ingin pergi ke rumah temannya. Mungkin ini bisa kita sebut sebagai Ani, ya. Kemudian dia masuk ke dalam mobil, ya. Setelah itu dia tiba di sebuah persimpangan antara belok ke kanan atau dia akan belok ke kiri. Nah, apabila dia belok ke kanan, dia akan menjumpai sebuah ATM. Namun apabila dia belok ke kiri, dia akan menjumpai sebuah pom bensin. Namun, karena keadaan Andi saat ini dia tidak membawa uang sama sekali, otomatis dia akan belok ke arah kanan dan menuju ke arah ATM. Baru setelah itu, setelah dia selesai dari ATM, dia akan menuju ke Ani sesuai dengan tujuan awalnya. Terdapat sebuah keadaan yang berbeda apabila Andi ternyata sudah membawa uang, ya, dan ketika dia pergi, tiba-tiba bensin yang dia miliki mulai habis, ya. Sehingga dia tidak perlu menuju ke ATM terlebih dahulu, tapi dia harus menuju ke arah pom bensin. Baru setelah itu dia akan pergi ke rumah Ani. Dari dua ilustrasi di atas menggambarkan bahwa percabangan itu adalah sebuah cara yang digunakan sebuah program untuk mengambil keputusan. Nah, tadi kalau misalkan kita kembalikan lagi ke arah contoh yang sudah saya berikan atau ilustrasi yang saya berikan, di sana ada dua opsi antara pergi ke arah pom bensin atau ke arah ATM. Nah, dari situlah adanya sebuah percabangan, yaitu di sana terdapat sebuah kondisi. Contoh yang lainnya, di sini terdapat percabangan satu kondisi, ya. Percabangan itu juga digunakan ketika kita menemui sebuah permasalahan. Nah, dan contohnya, ya, di sini terdapat kondisi apabila kita memiliki uang saku yang lebih dari 10.000 per hari, ya, kita harus menabungnya. Namun, apabila uang sakunya itu kurang dari 10.000 per hari, maka uang saku tersebut bisa digunakan untuk uang jajan. Algoritma dari permasalahan yang tadi, ya, kita bisa menuliskan seperti ini. Yang pertama, pada bagian inputnya adalah jumlah uang saku. Ya, entah itu inputannya nanti sekitar 1.000, 2.000 atau yang lainnya. Kemudian outputnya berupa kondisi tercapai atau tidak. Maksudnya adalah apakah uang sakunya itu berkisar antara 10.000 ke atas atau kurang dari 10.000. Kemudian langkah-langkahnya, yang pertama memasukkan jumlah uang saku. Setelah itu dilakukan pengecekan kondisi, apakah uang sakunya lebih dari, ini bukan 5.000 ya, tapi 10.000 atau di bawah 10.000. Kemudian yang terakhir adalah menampilkan hasilnya. Jika kita rubah algoritma tersebut ke dalam flowchart, seperti biasa dalam flowchart itu akan dimulai dari mulai terlebih dahulu atau start, ya. Kemudian selesai atau end. Kemudian setelah dimulai, program itu dimulai, dia akan menginputkan nilai. Dan input nilai ini bisa kalian bentuk yang seperti ini atau juga yang seperti ini. Input dan output ini sama, ya. Jadi setelah nilai diinputkan, kemudian kita masuk ke dalam kondisi. Kondisi ini apakah nanti true atau false? Maksudnya adalah apakah kondisi yang di atas 10.000 tadi terpenuhi atau tidak. Kalau misalkan terpenuhi, maka keluarkan yang tadi itu ditabung, ya, berarti ya, ditabung. Kalau misalkan tidak terpenuhi, maka silakan digunakan untuk uang jajan. Jika kita masuk ke dalam coding C++, ya, sama seperti biasa, untuk headernya tidak berubah sama sekali, kita menggunakan include iostream dan lain sebagainya. Untuk bagian yang pendeklarasian di sini
kita memiliki variabel dengan nama uang. Ingat ya, variabel namanya uang. Kemudian untuk tipe datanya kita menggunakan tipe data berupa integer. Setelah itu kita memasukkan jumlah uang saku ya, tampilkan ini, masukkan jumlah uang saku. Setelah itu di C-in ya, diinputkan variabel uang. Kemudian kita masuk ke dalam if. Nah, sebuah kondisi itu biasanya ditulis dengan if ya. Setelah itu ada kurung buka. Variabelnya apa? Variabelnya uang. Nah, apabila uang itu lebih dari sama dengan 1000, ya membacanya begitu ya. Jadi apabila uang lebih dari sama dengan 10.000, maka jalankan isi yang di dalam ini, di dalam kurung ini ya. Yang dijalankan apa? Keluarkan sebaiknya beberapa ditabung. Nah, namun apabila tidak memenuhi ini, atau bisa kita sebut dengan kurang dari 10.000 ya, kurang dari 10.000, maka keluarkan uang cukup untuk uang jajan. Selamat berhemat. Nah, jadi di sana ada kondisi apabila terpenuhi itu yang keluar yang atas, apabila tidak terpenuhi kita yang keluar yang bawah. Jadi if dan else. Else ini selain itu. Kemudian tugasnya, silakan buat sebuah program sederhana dengan ketentuan. Program ini digunakan untuk menentukan siswa lulus ujian PTS atau mengulang. Nah, dan ketentuannya, jika nilai kurang dari 75, maka mengulang. Jika lebih, maka lulus. Nah, ini akan langsung saya upload di dalam Google Classroom, jadi silakan dicoba. Oke, jadi itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.